Opsi yang akan melumpuhkan arogansi Novel Baswedan, ditulis oleh Rasto di Siwar.com. Jika tersesat dalam kegelapan, sedikit cahaya mungkin membantu untuk dapat menemukan jalan. Yang sulit jika tersesat di bawah benderangnya cahaya. Frasa ini mengandung pengertian bahwa orang yang merasa paling pintar akan sulit menerima pendapat, baik berupa saran atau masukan orang lain. Pastinya, orang seperti ini adalah jenis manusia yang memiliki karakter arogan. Sulit baginya menerima pendapat orang lain, menurutnya hanya pendapatnya lah yang paling benar. Padahal kalau dipikir tidak ada manusia yang terlahir sempurna, kecuali para nabi. Pertanyaannya kemudian, apakah Novel dan kelompoknya adalah nabi? Atau entitas yang cukup pantas mewakili ajarannya? Lalu apa alasannya sehingga mereka begitu confident merasa bahwa diri dan kelompoknya lah yang paling benar? Sudah bisa ditebak, manusia arogan tidak peduli dengan semua itu. Sikap narsis telah membuat dirinya kurang menyadari, bahkan tak peduli bahwa setiap manusia memiliki kelebihan juga kekurangan. Manusia seperti inilah yang menurut penulis dikiaskan sebagai manusia yang tersesat di benderangnya cahaya. Kita bisa saksikan bagaimana NB melakukan stigmatisasi atau ketidaklulusannya dengan membentuk opini, seperti slogan yang diusung bersama kelompoknya dengan slogan "Berani jujur dipecat". Padahal Novel dan kawan-kawan tidak dipecat, melainkan dia dan para begundalnya tidak berhasil lolos asesmen TWK. Mungkin karena hal ini dianggap tendensius bagi reputasi mereka yang sudah terlanjur mengakui diri dan kelompoknya lah sebagai tim super cerdas, paling jujur, dan paling berintegritas di dunia. Maksudnya dunia astral, malah gak lolos. Bodohnya Novel and the Gang sudah terlanjur memproklamirkan sebagai kelompok yang jujur dan berintegritas itu lupa bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan yang hanya dilakukan para maling dan para pecundang. Benarkah Novel dan karyawan WPKPK diisi oleh manusia-manusia jujur? Jika benar, bagaimana hilangnya barang bukti berupa emas seberat 1,9 kg di kantor KPK? Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Jawara Pitung, bukan? Mengatakan Nurdin Abdullah terjaring OTT. Faktanya Nurdin Abdullah dijemput tengah malam di kediamannya pada saat sedang terlelap tidur. Lalu sikap mereka yang menolak keputusan yang sudah final tidak lolos TWK dengan memobilisasi para mahasiswa yang tergabung di BEMSI dengan mengusung diksi menolak pelemahan KPK dan dengan songongnya mengultimatum presiden 3 kali 24 jam, mungkin mahasiswa sekarang banyak yang jadi serap buat gantiin orang yang dapat giliran ronda. Tidak berhenti sampai di situ, Novel and the Gang mendirikan Indonesia Memanggil 57 atau IM57 bersama 56 pegawai lainnya yang tidak lulus. Yang bisa dipastikan masyarakat akan menilai Novel and Gang telah melawan hukum, yang dapat memberikan edukasi buruk kepada masyarakat, di mana masyarakat akan memahami bahwa setiap warga negara boleh melakukan perbuatan melawan hukum, juga keikutsertaannya dalam mengikuti asesmen menjadi ASN dinyatakan tidak lolos. NB dan para cecunguknya telah melakukan perbuatan di luar ekspektasi yang seharusnya. Karuan sikap mereka dianggap tidak mencerminkan orang atau kelompok yang memahami prosedur hukum, kalau dalam batas-batas peraturan bersifat standar sekalipun. Tiba-tiba saja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berinisiatif untuk menarik semua pegawai KPK yang tidak lulus TWK sebagai ASN Polri, termasuk penyidik senior Novel Baswedan. Alamak, tentu saja kita dibuat terkejut dengan rencana tersebut, mengingat apa yang telah dilakukan oleh Novel and the Gang di tubuh KPK. Bagaimana mungkin orang selicik NB, di mana kolaborasi dirinya dengan WPKPK dan telah bermetamorfosa menjadi penguasa di lembaga anti rasuah itu, mendapat tawaran seperti itu? Coba perhatikan mengenai jabatan ketua komisi yang dibatasi tugasnya, dengan jabatan Novel yang tak terbatas, olah hanya jabatan NB yang abadi. Seolah ada penegasan, ingat, yang lain boleh berganti tapi tidak berlaku untuk Wan Novel. Tidak kurang dari 3 kali pergantian kepemimpinan di KPK. Apakah ada yang berani internal KPK mempersoalkan jabatan NB? Bahkan psikopat yang machiavellis itulah sejatinya penguasa di lembaga anti rasuah KPK. Lalu dengan entengnya dan salah tanpa beban Kapolri menawarkan mereka menjadi ASN Polri. Benar saja, mendapat tawaran dari Kapolri, Novel pun tak menyanyiakan kesempatan itu. Dan tanpa rasa malu, ia pun bersedia menerima tawaran itu, asal dirinya ditempatkan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi atau di Tipikor. Bukan main, bukan? Tidakkah Kapolri berpikir bahwa hal itu bisa membuat NB dan juga para penggundalnya besar kepala dan membusungkan dada? Tidakkah Kapolri melihat dampak yang akan ditanggung atas keputusan yang diambil untuk memelihara komodo? Tidakkah Kapolri menimbang terlebih dahulu bahwa sikap itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan disebabkan oleh kebencian yang tidak berdasar, melainkan bentuk kekhawatiran yang wajar. Mengingat bagaimana nasib seorang petugas keamanan Iwan Ismail yang dipecat karena menyebarkan foto di mana bendera HTI terpampang di ruang kantor pegawai KPK, yang berarti banyak pegawai KPK terpapar paham radikal yang bisa diartikan sikap itu sebagai bentuk penentangan atas keputusan negara yang menjadikan HTI sebagai organisasi terlarang dan telah membuka mata kita bahwa kelompok Taliban memang benar adanya. Namun penulis masih wait and see, bisa jadi hal ini merupakan langkah taktis dalam membungkam gerakan mereka. Penulis berusaha untuk berpikir logis dalam melihat persoalan ini, dengan alasan bahwa opsi yang diberikan itu akan menjadi seperti pisau bermata dua. Pertama, jika opsi itu ditolak oleh kelompok Taliban, maka tidak ada alasan sedikit pun bagi kelompok Taliban dan juga para pendukungnya menyalahkan, apalagi mempermasalahkan keputusan yang sudah menjadi ketetapan atau memiliki kekuatan hukum. Kedua, jika opsi itu diterima oleh kelompok Taliban, pertanda kelompok yang selama ini merasa dan dianggap menjadi pionir dalam pemberantasan korupsi bukanlah tipe manusia yang memiliki kejujuran, integritas, dan kredibilitas. Karena sangat jelas mereka hanyalah sekumpulan manusia yang menjadikan jabatan demi kepentingan mereka semata, tidak lebih. Begitulah kelakuan koloni komodo. Anies disentil keras Ketua DPRD DKI soal isu Pilgub DKI 2024, ditulis oleh Sardi di steward.com. Tepat setahun dari sekarang, Anies akan melepaskan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seharusnya jika Pilkada DKI digelar tahun 2022, maka bisa dipastikan Anies akan mencalonkan kembali dan tahun 2024 akan lompat nyapres. Tapi karena Pilkada serentak digelar tahun 2024 bersamaan dengan tahun digelarnya Pilpres, maka Anies harus nganggur 2 tahun. Anies mengungkap rencananya setelah lepas jabatan sebagai gubernur. Dulu rencananya nanti tahun terakhir baru mulai kampanye. Ternyata nggak ada pilkada tahun depan. Jadi ya sudah, kita kerja terus saja. Nggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan, kita kampanye. Tapi karena nggak ada kampanye berarti tahun kelima. Kalau pilkadanya nggak ada, ya sudah, kita terusin saja kerja sampai terakhir, kata Anies di workshop nasional DPP PAN di Bali. Baru-baru ini Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi geram dengan sebuah isu Pilkada DKI, di mana ada pendukung Anies yang menduga bahwa penggeseran Pilkada DKI ke tahun 2024 karena ada upaya mengganjal Anies. Dugaan itu disampaikan pendukung berat Anies yang bernama Geis Chalifah. Pertama, elektabilitas Anies yang tinggi, Pilkada Jakarta 2022 diundur ke 2024, sehingga begitu jabatan Anies sebagai Gubernur Jakarta selesai di 2022, Anies tak dapat mengikuti Pilkada Jakarta untuk memperpanjang masa jabatan, kata Geis. Kedua, menyerang Anies dengan berbagai cara untuk didiskreditkan, dijatuhkan dari jabatan gubernur, dan bahkan dicari celah untuk dapat dipidanakan agar tidak dapat mengikuti Pilpres 2024, kata Geis lagi. Cara-cara yang mereka lakukan itu adalah ciri bahwa mereka pecundang, bermental pengecut. Kalau berani bertarung saja di pilkada atau pilpres secara fair, jangan menikmati demokrasi sambil mengkhianati demokrasi, kata dia. Tentu saja ini membuat Prasetyo geram, jangankan dia, saya saja geram. Isu basi yang dia lontarkan sama sekali jauh dari kenyataan. Sampai-sampai Ketua DPRD DKI pun harus membuat keterangan pers yang isinya meminta Anies berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Pilgub DKI digelar pemerintah pusat pada 2024 bukan untuk mengganjal Anies, melainkan karena sudah amanat undang-undang. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong dengan seakan-akan pemerintah pusat sengaja memundurkan pemilihan gubernur sampai 2024. Sebab pelaksanaan Pilgub diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur. Demikian bunyi keterangan pers tersebut. Memang pendukung Anies ini keterlaluan. Intinya, undang-undang tersebut dibuat sebelum Anies jadi gubernur. Memangnya pemerintah itu dewa, bisa meramal masa depan di mana nanti Anies akan jadi gubernur DKI. Lalu dibuatlah sebuah skenario jahat melalui undang-undang agar Anies kosong jabatan selama 2 tahun. Tolong dipikir dikitlah. Jangan otak dipakai hanya untuk menebar kebohongan busuk. Jangan kebanyakan sakit hati.
Undang-undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi gubernur DKI. Jangan membuat persepsi seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies, kata Pras.